Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4, jumpa lagi dengan Bu Uun. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini anak-anak diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan soal-soal dengan mudah dan benar. Nah, anak-anakku, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang pangkat 2, hari ini kita akan belajar tentang akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Bu Uun berikut ini. Anak-anak, langsung saja kita masuk materi akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Simbol akar pangkat 2 adalah, perhatikan tandanya ya nak. Anak-anak, sebelum kita masuk materi akar pangkat 2, kita akan mengingat dulu bilangan pangkat 2, 1 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 2. Anak-anak sudah hafal ya? Dari sini 1 pangkat 2 ini 1 sampai dengan 10 pangkat 2 itu 100. Nah, apa gunanya kita mengingat bilangan pangkat 2 ini? Nah, di sini anak-anak akan memperhatikan satuannya. Coba kalian cermati bahwa satuan di sini ini ada yang sama. Dilihat ya, 1 pangkat 2 ini 1, 2 pangkat 2 4. Coba kita cari yang satuannya 1. Nah, ternyata ada di sini 9 pangkat 2 itu 81. Artinya 1 pangkat 2 dengan 9 pangkat 2 itu satuannya sama. Kemudian kita lihat lagi, ada di sini 2 pangkat 2 4. 8 pangkat 2 ini 64. Jadi satuannya 4. Dari sini 9. 3 pangkat 2 ini juga 9. Nah, yang kita lihat adalah satuannya atau angka paling belakang. 6. Kemudian 5 itu spesial. Jadi 5 pangkat 2 yang satuannya 5 itu hanya 5 pangkat 2. Kemudian di sini ada 0, 10. Di sini hasilnya 100. Artinya jika satuannya 0, maka satuan yang dihasil nanti untuk akar pangkat 2 adalah 0. Untuk satuan bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2 ya, bilangan kuadrat itu. Kalau kalian cermati di sini ada 1 kita tulis, kemudian 4, 9, kemudian 6, 5. Karena ini sama berarti langsung ke 0. Nah, inilah satuan-satuan yang ada di bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Maka kita bisa menuliskan untuk satuan 1, dia akan ada 2 kemungkinan, yaitu kalau tidak angka 1, di sini angka 9 ya, 9 kuadrat. Kemudian kalau satuannya 4, coba kamu cermati, 4 berarti 2 dan 8 berarti 2, 8. Kemudian satuan 9, di sini 9 ya berarti 3 dan 7. Kemudian satuan 6, satuan 6 itu berarti ada 4 dan 6. Sedangkan ini masih ada 2 yaitu satuan 5, tetap 5. Satuan 0, 0. Nah, satuan-satuan inilah yang akan kita pakai untuk mencari akar pangkat 2. Nah, langsung saja Bu Un jelaskan contoh soalnya biar kalian lebih paham. Langsung ya, contohnya. Contoh yang pertama, misalkan Bu Un punya bilangan akar dari 256. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama, pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Kita pisahkan dengan tanda garis saja putus-putus. Langkah pertama. Langkah kedua, lingkari angka yang ada di depan garis ini. Kita lingkari ini, 2. Jelas lingkari? Setelah dilingkari, anak-anak mencari bilangan di sini. Bilangan pangkat 2 di sini yang hasilnya
mendekati 2 atau sama dengan 2. Coba dilihat, yang mendekati 2 atau sama dengan 2. Jadi nggak boleh lebih. Oh, 1 pangkat 2, 1. Kalau 2 pangkat 2, 4. 4 lebih maka nggak boleh. Maka kita ambil 1. Satunya satu yang depan, bukan yang belakang. Maka kita tulis di sini 1. Jelas ya? Atau kita tulis di sini 1 kali 1 itu sama dengan 1. Jelas? Langkah yang ketiga, silakan anak-anak lingkari satuannya dulu. Satuan itu angka paling belakang. Lingkari 6. Nah, setelah lingkari 6, kurangkan angka yang ada di sini. Ini dikurangi, nah. Ini dikurangi. 2 dikurangi 1 itu berapa? 1. Kita tulis di sini 1. Jelas? Setelah dikurangi 1, kita melihat satuan yang sudah kita lingkari. Kalau satuan 6, dia akan punya 2 pasangan, yaitu 4 dan 6. Lihat, 4 dan 6. Nah, kita mau ambil mana, 4 atau 6? Caranya, lihat ini. Di sini angka 1. 1 itu sama ya, dilihat ya, ini bandingkan dengan ini. 1 sama dengan 1. Karena sama dengan, maka ambil angka yang besar. Nah, ya, jika sama atau lebih, ambil angka yang besar. Berarti 4 apa 6, nah? Oh, 6. Berarti di sini 6. Maka akar dari 256 adalah 16. Nah, untuk lebih jelasnya, Bun kasih contoh yang kedua. Misalkan nih, tentukan akar dari 441. Kita ulangi langkahnya, nak. Yang pertama, pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Boleh garis lurus seperti ini atau putus-putus. Lingkari angka di depan pembatas tadi, yaitu 4. Cari bilangan pangkat 2 di sini yang hasilnya mendekati 4 atau sama dengan 4. Oh, ternyata di sini ada angka 4. Karena ada, maka yang kita ambil angka ini. Karena 4 itu 2 kali 2. Tulis di sini. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian di sini sama dengan itu kita tulis angka 2. Mudah ya, nak ya? Kemudian yang ketiga, lingkari satuan paling belakang. Kita lingkari angka 1. Oke, setelah kita lingkari angka 1, kita cari 1 itu pasangannya berapa ya? Oh, ternyata 1 pasangannya 1 dan 9. Kita tulis 1 dan 9. Setelah tahu 1 dan 9, mana yang akan kita ambil? Kita kurangkan ini. 4 dikurangi 4, 0. Nah, 0 ya. 0 kita bandingkan dengan 2. 0 itu kurang dari 2. Nah, karena kurang dari 2, maka ambil angka yang kecil. Angka yang kecil berarti 1 atau 9? 1, betul sekali. Maka akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 441 adalah 21. Contoh yang ketiga, nak, biar kalian lebih paham ya. Contoh yang ketiga, misalkan tentukan akar dari 625. Nah, kalian perhatikan 625. Pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Nah, jelas ya. Kemudian lingkari bilangan di depan pembatas tadi yang kita buat. Ternyata ada angka 6. Nah, cari bilangan pangkat 2 ini yang hasilnya mendekati 6 atau sama dengan 6. Gak boleh lebih. Ada 1, 4, 9. Oh, ternyata yang mendekati 6 adalah 4. Maka kita ambil angka 2. Ya, kita ambil angka 2. Karena apa? 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kalau dikurangi ini hasilnya 2. Jelas? Kemudian kita lingkari satuannya. Ternyata satuannya adalah 5.
Kalau 5 ini spesial, satuannya 5, pasti pasangannya 5. Jadi mudah sekali, kita tidak perlu memilih. Jadi jawabannya langsung ketemu, yaitu 25. Ya, oke. Nah, anak-anak, sekarang Bu Un kasih contoh yang bilangannya lebih dari 1000 ya, biar tambah paham. Misalkan Bu Un punya bilangan 1369. Nah, kalian akan mencari akar pangkat 2-nya. Nah, caranya persis dengan tadi, bagilah dua angka dari bilangan 1, 2 ya. Kemudian lingkari bilangan yang di depan pembatas. Ternyata ada bilangan 13. Cari bilangan pangkat 2 ini yang hasilnya mendekati 13 atau sama dengan 13. Ternyata ada 1, 4, 9, 16. Kalau 16 lebih, berarti yang paling mendekati adalah 9. Maka kita ambil yang depan, 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu sama dengan 9. Nah, 3 inilah yang kita tulis di sini sebagai hasilnya, itu 3. Oke, jelas? Setelah itu, lingkari satuannya atau bilangan paling belakang, yaitu 9. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau satuannya 9, dia punya pasangan. Kalau tidak 3 ya 7. Nah, maka 9 di sini pasangannya, kalau tidak 3 ya 7. Nah, kita akan ngambil yang mana? Caranya kita kurangkan ini. Nah, kita kurangkan di sini. 13 dikurangi 9 berapa? 4. Jelas? Nah, 4 ini kita bandingkan dengan 3. Ternyata 4 lebih dari atau lebih besar dari 3. Nah, karena lebih besar ya, maka ambil angka yang besar. Jadi angka yang besar. Ya, karena lebih dari atau lebih besar dari, maka ambil yang besar. Besar mana antara 3 dan 7? Oh, ternyata besar 7. Maka akar pangkat 2 dari 1369 adalah 37. Jelas ya? Demikian pembelajaran matematika hari ini. Nah, sebelum kita tutup, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Yang sudah kita pelajari adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Nah, anak-anak harus kuasai bilangan pangkat 2 1 sampai dengan 10 pangkat 2. Nah, caranya untuk mencari angka pangkat 2, yang pertama, masih ingat ya, pisahkan 2 angka dari belakang. Yang kedua, lingkari bilangan di depan tanda pembatas tadi. Kemudian cari bilangan pangkat 2 yang mendekati atau sama dengan bilangan yang sudah dilingkari. Langkah yang ketiga, lingkari satuannya. Kemudian cari bilangan pangkat 3 yang satuannya sama. Dengan cara bagaimana, Nak? Kurangkan tadi bilangan yang sudah kita kalikan yang mendekati tadi. Jika kurang dari hasilnya, maka kita ambil angka yang kecil. Jika sama atau lebih dari, maka kita ambil yang besar. Nah, untuk latihan soalnya biasa nanti Bu Un kirimkan melalui Google Form. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bertemu dalam penilaian harian. Nah, pesan Bu Un, jaga kesehatan, stay at home, istiqomah dalam beribadah, kerjakan tugas-tugas dengan tepat dan sesuai apa yang Bapak Ibu Guru minta. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.